Halo, Pak CB nih, masih di Mea Culpa. Dan kali ini kita kembali berladang sambil membahas satu nomor nanti dari Lumen Gentium. Sekarang dalam berladang, saya mau ambil ini pembakaran sekam. Nampak ya? Di samping biara ada pembakaran sekam abu giling, penggilingan padi menjadi beras. Dan ini bisa diambil sebagai pupuk di ladang kita nanti. Tanaman butuh pupuk, iman kita butuh pupuk juga berupa pengajaran. Oke, jumpa lagi. Tadi saya sudah berjanji kita lanjut. Ada satu frater yang membantu kita, Frater Lauren namanya. Balik tuh. Halo. Ya, akan kita bahas Lumen Gentium itu tapi sambil berjalan ya. Sebenarnya agak malu juga saya sambil bawa ini. Ini tadi komposnya. Bisa jalan? Oke. Bab pertama dari Lumen Gentium adalah berbicara tentang misteri gereja. Dan kalimat pertama dari Lumen Gentium adalah terang bangsa-bangsa ialah Kristus. Kalimat pertama ini sangat kaya artinya karena di situ tampak bahwa terang adalah Kristus dan terang ini untuk bangsa-bangsa. Itu berarti bukan hanya pada satu bangsa tertentu. Perjanjian lama berbicara tentang perjanjian antara Yahweh dengan bangsa Israel. Tetapi kemudian perjanjian itu semakin diperluas, tidak lagi hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada segenap bangsa universal. Pusat dari hidup bersama itu adalah Kristus, bukan satu kelompok tertentu, satu ajaran tertentu. Maka kalau ada nanti katakanlah satu ajaran yang mengklaim diri kamilah yang benar, kamilah yang harus diikuti, dan kamilah panduan dari segala yang baik, itu satu kekeliruan yang besar. Lalu menjadi pertanyaan adalah, siapakah gereja? Kumpulan orang beriman itu. Gereja adalah tempat yang menjadi pantulan dari cahaya yang berasal dari Sang Putra itu sendiri. Sebagai pantulan tentu terangnya tidak sesuai dengan terangnya tidak sesuai dengan Sang Putra. Sebagai analogi, ada matahari yang memantulkan cahayanya, yang memberikan cahayanya ke bulan, dan bulan memantulkan cahaya itu dan kita melihatnya. Ya, semua analogi pada dasarnya memiliki kelemahan, tidak sanggup sungguh menggambarkan apa yang ada di baliknya, tetapi kiranya analogi ini bisa membantu. Seperti matahari, bulan, dan bumi, begitulah juga Kristus memberi terang kepada gereja, dan gereja kiranya memancarkan kepada segenap bangsa terang itu sendiri. Masih di artikel pertama dari bab pertama Lumen Gentium, gereja sadar bahwa terang bangsa-bangsa adalah Kristus, maka gereja bertugas untuk menghimpun segenap orang untuk hidup di bawah pimpinan itu, yakni Sang Kristus sendiri yang menghadirkan kerajaan ilahi secara nyata di dunia ini. Dan dengan itu semakin teranglah apa tugas gereja. Tentu ada panca tugas gereja itu, tetapi yang mau ditekankan di sini tugasnya adalah untuk menghimpun semua bangsa untuk saling bahu-membahu dalam hidup bermasyarakat dan untuk saling mencintai dengan segenap segala makhluk, termasuk dengan alam semesta, dengan kemajuan teknik-teknik yang ada ini, dan tentu juga dalam kesatuannya dalam kerajaan yang ilahi itu. Maka Kristus sebagai penyelamat, sebagai terang, bukan hanya kepada gereja sendiri, gereja sebagai satu institusi, tetapi gereja dalam artian kumpulan orang yang ada di alam semesta ini. Bersifat universal, sekali lagi bersifat universal. Maka sangat menariklah bahwa gereja kita, GKR, Gereja Kristen Katolik, Katolik Roma, Katolikos berarti universal, umum. Semua orang bisa masuk. Kamu dari mana bisa masuk, berbahasa apa bisa masuk, kebudayaanmu apa bisa masuk. Karena memang kita dicipta untuk hidup bersama dalam keragaman itu. Semoga kita sanggup, dan hanya artikel pertama ini dari Lumen Gentium dan mungkin penting dan mungkin berguna. Pak CB.